Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kapanpun teman-teman menyaksikan video ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah, yaitu akuntansi keuangan pertama. Saya mengambil judul, yaitu pendapatan dan beban sebagai cerminan kinerja perusahaan. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Wahyu Sidik dengan NIM 2403010206067, kelas AK302 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, CS, RS, CSRA, CSP, CPOD. Daftar materi pada video kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang pengertian apa itu pendapatan dan juga apa itu beban. Yang kedua, pembahasan yang akan membahas tentang hubungan pendapatan dan beban sebagai indikator kinerja, dan yang ketiga itu contoh kasus. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pendahuluan dan latar belakang mengapa saya mengambil materi ini. Dalam akuntansi keuangan, laporan laba rugi merupakan salah satu laporan utama yang mencerminkan kinerja perusahaan yang dihitung selama satu periode akuntansi. Dua unsur utama dalam laporan laba rugi yaitu adalah pendapatan atau revenue dan juga beban atau expense. Pendapatan beban tidak hanya menunjukkan hasil operasional perusahaan, tetapi juga menjadi dasar penilaian efisiensi, profitabilitas, serta keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep, pengakuan, dan pengukuran pendapatan dan beban sangat penting dalam menilai kinerja perusahaan. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh lagi, kita harus memperkuat dasar kita, yaitu tentang pengertian apa itu pendapatan dan apa itu beban. Menurut PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas operasi normal entitas yang berasal dari kontrak dengan pelanggan dan diakui ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan. Terdapat beberapa karakteristik dari pendapatan, yaitu yang pertama, berasal dari aktivitas utama perusahaan, yang kedua, bersifat berulang atau recurring, yang ketiga, menambah aset atau mengurangi liabilitas, yang keempat, meningkatkan ekuitas perusahaan. Pendapatan dapat diakui ketika, dalam hal ini, saya mengambil prinsip akrual, yaitu yang pertama, perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerja. Yang kedua, barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, manfaat ekonomi kemungkinan besar akan diperoleh perusahaan. Nah, prinsip dalam pengakuan pendapatan itu ada dua. Itu pertama ada prinsip akrual, digunakan sehingga pendapatan diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima. Jika menggunakan prinsip kas atau kas base, pendapatan diakui pada saat kas diterima. Contoh pendapatan yaitu penjualan barang dagangan, pendapatan dari jasa, pendapatan dari bunga, pendapatan dari sewa, pendapatan dari keuntungan investasi, dan lain sebagainya, yang menambah nilai bruto dari perusahaan. Yang kedua itu beban. Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Beberapa karakteristik beban yaitu yang pertama digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, mengurangi laba perusahaan. Pengakuan beban mengikuti prinsip matching atau penandingan, yaitu beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait. Apabila pendapatan sudah diakui, maka perusahaan wajib mengakui beban tersebut. Sebaliknya, apabila pendapatan tersebut belum diakui, maka perusahaan tidak dapat mengakui beban tersebut. Contohnya, beban iklan yang digunakan untuk meningkatkan penjualan bulan Januari harus diakui pada periode Januari.
meskipun pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya. Beberapa contoh beban yaitu, yang pertama itu beban gaji dan upah, beban penyusutan, beban listrik dan air, beban bunga, beban pajak, dan lain-lain. Dari kedua pengertian tersebut, maka kita buatlah sebuah hubungan antara pendapatan dan beban. Dalam laporan laba rugi, secara garis besar, urutan umum yang terdapat pada laporan laba rugi tersebut adalah, yaitu yang pertama, pendapatan usaha atau operating revenue. Yang kedua, itu adalah beban usaha atau operating expense. Yang ketiga, itu adalah laba kotor atau gross profit. Yang keempat adalah beban non-usaha. Yang kelima, pendapatan non-usaha atau non-operating income. Yang keenam adalah laba bersih atau inland income. Pendapatan menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan nilai dan aktivitas dari aktivitas utama. Sedangkan beban mewakili biaya sumber daya yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut. Sehingga secara matematis, laba atau rugi dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang dengan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka itu kita akui sebagai laba atau keuntungan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka itu adalah rugi. Laba atau rugi inilah yang menjadi indikator utama kinerja keuangan perusahaan. Para investor dan juga masyarakat akan menilai kinerja perusahaan dari keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pendapatan dan beban sebagai indikator kinerja. Pendapatan dan beban mencerminkan, itu yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, efisiensi pengendalian biaya. Semakin sedikit beban yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu pendapatan, maka akan semakin efisiensilah perusahaan tersebut. Yang ketiga itu kualitas manajemen operasional. Yang keempat, daya saing perusahaan di pasar. Para investor akan melihat perbandingan perusahaan di sektor yang sama dalam mengolah antara pendapatan dan beban. Jika ada perusahaan A dengan pendapatan yang besar dan juga beban yang juga besar dibandingkan dengan perusahaan B, pendapatan lebih kecil tetapi beban jauh lebih kecil, maka investor akan tertarik pada perusahaan yang B karena investor menilai perusahaan tersebut efisien dan efektif. Beberapa rasio yang digunakan yaitu pertama itu margin laba bersih, yang kedua margin laba kotor, yang ketiga itu rasio beban operasional terhadap pendapatan. Pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh kasus yaitu PT Telkom Indonesia, yang mana PT Telkom Indonesia ini masuk kategori perusahaan terbuka di mana laporan keuangannya dapat diakses oleh masyarakat umum. Dari data yang diperoleh, pendapatan dan beban tahun 2024 berdasarkan dari laba rugi Telkom untuk tahun 2024, pendapatan total dari Telkom yaitu sebesar 149,967 triliun. Sementara bebannya pada tahun 2024 yaitu sebesar 107,581 triliun. Sehingga diperolehlah earning before income tax adalah 75,579 triliun. Kemudian, laba usahanya yaitu sebesar 42,991 triliun. Dan laba bersihnya yaitu sebesar 30,743 triliun. Dari laporan laba rugi tersebut, dapat kita analisa beberapa hal. Yaitu yang pertama, Telkom masih mencatat pendapatan yang lebih besar daripada beban, sehingga masih menghasilkan laba bersih yang positif. Yang kedua, pendapatan tumbuh tipis dari tahun sebelumnya, walau laba bersih sedikit turun akibat tekanan beban tertentu. Dari laporan laba rugi tersebut, kita lihat komposisi pendapatan dari PT Telkom. Dari laporan keuangan dan analisis media, komponen pendapatan 2024 mencakup, yaitu yang pertama pendapatan data, internet, dan IT service, yang mana itu merupakan kontributor utama sebesar 90,5 triliun. Kemudian yang kedua pendapatan IndiHome, voice dan interkoneksi
dengan variasi pertumbuhan masing-masing. Ini menunjukkan bagaimana lini bisnis utama, layanan data, menjadi pendorong pertumbuhan pendapatan di tengah perubahan tren penggunaan layanan digital. Kemudian untuk beban perusahaannya pada 2024, dari laporan laba rugi Telkom pada tahun 2024, beban operasi dan pemeliharaan itu adalah beban terbesar sebesar 41,202 triliun. Kemudian yang kedua, beban penyusutan dan amortisasi dari aset yang ada itu sebesar 32,643 triliun. Beban karyawan atau penunjang karyawan itu sebesar 16,807 triliun. Beban lain seperti pemasaran, administrasi, dan interkoneksi juga signifikan sisanya. Hal ini menunjukkan bahwa beban utama perusahaan adalah biaya operasional dan biaya penyusutan aset tetap yang biasa terjadi pada perusahaan infrastruktur besar seperti Telkom dan perusahaan-perusahaan yang memiliki aset besar di banyak tempat. Nah, bila kita lihat lebih jauh lagi, tren pendapatan dan beban PT Telkom, jika kita tarik dari data tahun 2018 sampai dengan 2024, didapatlah hasil sebagai berikut. Pendapatan Telkom seperti yang muncul pada tahun 2018 yaitu sebesar 130,78 triliun, naik di tahun 2019 sebesar 135,567 triliun, naik sedikit di tahun 2020 136,462 triliun, kemudian naik lagi pada tahun 2021 143,21 triliun, naik lagi pada tahun 2022 147,306 triliun, pada tahun 2003 149,216 triliun, pada tahun 2024 149,967 triliun. Kenaikan pendapatan ini juga diikuti dengan kenaikan beban, yaitu pada tahun 2018 bebannya sebesar 93,9191 triliun, pada tahun 2019 93,913 triliun, pada tahun 2020 93,274 triliun, pada tahun 2021 99,303 triliun, pada tahun 2022 101,569 triliun, 2023 104,3 triliun, dan pada tahun 2024 107,581 triliun. Begitupun earning before income, tax, debt and amortization yaitu sebesar 59,181 triliun sampai dengan tahun 2024 sebesar 75,579 triliun. Yang bisa kita lihat pada tampilan layar berikut. Pada kesimpulannya, yaitu pada laba tahun berjalannya bisa kita lihat juga 26,979 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 27,592 triliun. Pada tahun 2020 29,563 triliun. 2021 33,948 triliun. 2022 27,68 triliun. 2023 sebesar 32,208 triliun. 2024 sebesar 30,743 triliun. Dari data tersebut, maka kita dapat melihat tren pendapatan dan beban dari PT Telkom Indonesia Tbk, yaitu jika kita menggunakan rumus CAGR dengan rumus nilai akhir per nilai awal pangkat 1 per N dikurang 1, maka kita dapat bahwa pada tahun 2018 rata-rata pendapatan Telkom yaitu sebesar 130,784 triliun atau 130.784 miliar. Sementara pada tahun 2024 sebesar 149,967 triliun atau 149.967 miliar. Maka hasil perhitungan CAGR pendapatan rata-rata Telkom per tahun dari tahun 2018 yaitu mengalami kenaikan sebesar 2,31% per tahun. Pendapatan perusahaan ini tumbuh stabil namun moderat, mencerminkan fase perusahaan yang sudah matang atau mature company, di mana untuk pertumbuhan perusahaannya itu agak sulit di angka 5%, 6%. Jika kita lihat untuk pertumbuhan rata-rata bebannya, menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus CAGR, nilai akhir dibagi nilai awal, pangkat 1 per N dikurang 1, dengan beban rata-rata
di tahun 2018 sebesar 93,691 triliun atau 93.691 miliar, dan 2024 sebesar 107,581 triliun atau 107.581 miliar, maka didapat rata-rata pertumbuhan beban PT Telkom Indonesia Tbk itu sebesar 2,33% per tahun. Sehingga dapat kita analisa bahwa beban tumbuh sedikit lebih cepat daripada pendapatan. Hal ini dapat berpotensi menekan margin laba jika tidak diimbangi dengan efisiensi operasional. Pertumbuhan rata-rata laba tahun berjalan atau laba bersih itu sebesar pada tahun 2018 sebesar 26,979 triliun atau 26.979 miliar. Pada tahun 2024 sebesar 30,743 triliun atau 30.743 miliar. Hasil CAGR-nya yaitu rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 2,2% per tahun. Dapat kita analisa bahwa laba bersih tetap tumbuh positif, namun lebih lambat dari pertumbuhan pendapatan dan beban. Jika kita kembali ke slide sebelumnya, pertumbuhan pendapatan sebesar 2,31% dan juga pertumbuhan beban sebesar 2,33% per tahun, sedangkan pertumbuhan laba bersih itu hanya 2,2%, menandakan adanya tekanan biaya dan dinamika pasar yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2024. Sebagai penutup, atas materi pendapatan dan beban, yaitu pendapatan beban merupakan dua elemen fundamental dalam laporan laba rugi yang memiliki peran strategis dalam menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Melalui pengakuan dan pengukuran yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pendapatan dan beban mampu menyajikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Berdasarkan analisis data laporan laba rugi komprehensif PT Telkom Indonesia Tbk selama periode 2018 sampai 2024, dapat dilihat bahwa perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan yang relatif stabil. Namun, kita harus garis bawahi bahwa peningkatan beban yang cenderung sejalan bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian biaya operasional. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan pendapatan semata tidak cukup untuk menjamin peningkatan laba tanpa disertai dengan efisiensi pengelolaan beban. Para investor juga melihat bahwa antara pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya dan juga beban setiap tahunnya. Jika pertumbuhan pendapatan lebih besar daripada pertumbuhan beban, hal itu positif bagi perusahaan karena merupakan salah satu bentuk perusahaan tersebut menjalankan efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika pendapatan dan beban menjadi sangat penting, tidak hanya dalam konteks penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis guna menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan di masa depan. Demikian presentasi dari saya dan juga penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Akhir, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua.